Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilan Januari dari kelas 105. Di sini saya akan membuat video resume mengenai nilai-nilai kepemimpinan pada resume materi MBKS. 1. Nilai-nilai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kualitas yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, serta mengarahkan dan memotivasi tim atau organisasi menuju tujuan yang lebih besar. Seorang kepemimpinan yang baik tidak mengandalkan kekuasaan atau otoritas, tetapi nilai-nilai yang membimbing setiap tindakannya. Berikut adalah beberapa nilai kepemimpinan yang fundamental bagi seorang kepemimpinan yang efektif. 1. Integritas. Integritas adalah dasar dari kepemimpinan yang sejati. Pemimpin yang memiliki integritas selalu berusaha untuk melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Mereka bertindak jujur, transparan, dan konsisten dalam keputusan yang diambil. Integritas menciptakan rasa kepercayaan baik di dalam tim maupun dengan pihak luar, dan memberikan contoh bagi orang lain untuk selalu berpegang pada prinsip moral yang tinggi. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang menunjukkan integritas tidak akan pernah terlibat dalam tindakan yang tidak etis seperti manipulasi data, penghindaran pajak, atau penyalahgunaan wewenang. Mereka berani menghadapi tantangan dengan cara yang benar, meskipun kadang-kadang itu berarti membuat keputusan yang sulit atau tidak populer. Yang kedua, keberanian bukan hanya tentang kemampuan untuk menghadapi ketakutan atau bahaya fisik, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang tidak populer atau mengambil risiko yang diperlukan untuk kemajuan. Seorang kepemimpinan yang berani akan tetap memimpin dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan siap mengambil langkah yang berani dalam menghadapi tantangan. Keberanian dalam kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mengakui kesalahan, belajar dari kegagalan, dan mengambil tindakan perbaikan. Pemimpin yang berani tidak takut untuk keluar dari zona nyaman dan mendorong timnya untuk berinovasi. 3. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Seorang kepemimpinan yang empati mampu mendengarkan dengan baik dan memahami masalah atau tantangan yang dihadapi oleh timnya. Dengan empati, seseorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana anggota tim merasa dihargai dan dipahami. Ini juga membantu pemimpin dalam memberikan dukungan yang tepat kepada anggota tim, serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan bawahannya. 4. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Seseorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat. Keterbukaan dalam berkomunikasi dengan timnya akan menciptakan suasana saling pengertian, menghargai pandangan satu sama lain. Komunikasi yang efektif mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, mengungkapnya pemikiran dengan jelas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Seseorang pemimpin yang terbuka juga mendorong dialog yang jujur, berbagi informasi dengan tim, dan tidak menutupi masalah yang ada. Keterbukaan kemungkinan pemimpin untuk memperbaiki proses keputusan yang salah, membangun kepercayaan di dalam tim. 5. Visi dan arah yang jelas. Pemimpin yang sukses harus memiliki visi yang jelas mengenai masa depan, arah yang ingin dicapai oleh tim atau organisasi. Visi ini harus bisa menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin memiliki visi juga mampu mengarahkan timnya dengan strategi yang jelas, serta menyampaikan tujuan besar daripada sekedar pencapaian individu. Pemimpin yang memiliki visi
dapat menginspirasi tim untuk mengatasi rintangan atau bertahan dalam menghadapi tantangan. Mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan serta mampu memotivasi anggota tim untuk tetap fokus dan bekerja keras untuk mencapainya. 6. Keadilan dan keadilan sosial. Seseorang kepemimpinan dengan rasa keadilan memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang atau posisi mereka. Pemimpin yang adil menghindari favoritisme, memberikan kesempatannya setara bagi semua anggota dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan objektif, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keadilan dalam kepemimpinan juga mencakup komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang dapat berkembang tanpa diskriminasi. 7. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Kepemimpinan yang baik harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan hasil yang dicapai. Tanggung jawab tidak hanya mencakup keberhasilan tetapi juga kegagalan. Seseorang pemimpin yang bertanggung jawab akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa tim tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga integritas dalam kepemimpinan. Pemimpin yang akuntabel dan tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan mereka, tetapi juga kepada tim dan pihak lain yang terkait. 8. Kolaborasi dan kerja tim. Kepemimpinan bukanlah tentang memimpin seorang diri, tetapi tentang bekerja bersama tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik memahami pentingnya kolaborasi dan mampu membangun budaya kerja tim yang solid. Mereka mampu memanfaatkan kekuatan setiap individu dalam tim dan menciptakan sinergi yang mengarah pada pencapaian hasil yang lebih besar. Pemimpin yang menghargai kerja tim akan mendorong anggota tim untuk berbagi ide, mendukung satu sama lain, dan saling melengkapi. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan dalam tim. 9. Ketegasan dan keputusan yang tepat. Seorang pemimpin mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat, terutama di saat-saat kritis. Ketegasan dalam mengambil keputusan akan menghindarkan kebingungannya tim, memberi arah yang jelas dalam setiap langkah yang diambil. Namun, ketegasan juga harus dilengkapi dengan pertimbangan matang dan pemikiran yang objektif agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Seseorang pemimpin yang tegas juga harus dapat mempertahankan keputusan tersebut meskipun mendapatkan tekanan atau tantangan dari pihak luar. Ketegasan ini akan memberi rasa aman dan stabilitas dalam organisasi. 10. Konsistensi dalam kepemimpinan menciptakan rasa stabilitas bagi tim organisasi. Kepemimpinan konsisten dalam tindakan dan kebijakan akan memberikan panduan yang jelas bagi bawahannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut dapat dipercayai karena mereka tidak berubah dalam membuat keputusan. Konsistensi juga berhubungan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin yang konsisten menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjalankan tugas mereka dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang mereka yakini. Kesimpulan nilai-nilai kepemimpinan seperti integritas, keberanian, empati, komunikasi yang efektif, visi yang jelas, keadilan, tanggung jawab, kolaborasi, ketegasan, dan konsistensi adalah fondasi dari seorang kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang mampu menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap tindakan mereka tidak hanya akan dihormati dan diikuti oleh timnya, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam organisasi yang mereka pimpin.
kepemimpinan yang baik tidak datang dengan mudah. Dengan dedikasi untuk terus belajar dan berkembang, seorang pemimpin yang mampu memimpin dengan hati dan prinsip yang kuat akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.